pecahan, gak usah takut, kakak punya solusinya. Halo semua, selamat datang di channel Bimbel-Lucky. Bimbel-Lucky, we commit to support your success. Bertemu dengan Kak Lenta kali ini akan membahas materi pecahan. Materi pecahan kali ini untuk kelas 3 di sekolah dasar. Sebelum memulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share video ini. Bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan merupakan suatu bilangan yang memiliki ciri A per B, di mana A itu disebut sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Ciri dari pecahan A per B. Untuk lebih mudahnya penyebutan mengenai pembilang dan penyebut, untuk pembilang itu berada di atas per, sedangkan untuk penyebut berada di bawah per. Untuk contoh soalnya, misal kakak punya martabak dengan potongan 4. Potongan 4 itu kakak makan 2. Jadi dalam gambar ada 4 potongan martabak yang diarsir 2. Yang diarsir itu namanya pembilang. Sedangkan jumlah keseluruhan atau 4 potongan martabak itu disebut penyebut. Untuk selanjutnya, kakak akan membahas mengenai penyebutan nama pecahan dan bilangannya. Untuk pembilang yang memiliki angka 1 bisa kita sebut seper. Contoh, 1/10 bisa kita sebut 1/10. 1/7 bisa kita sebut 1/7. Berbeda dengan pembilang yang memiliki angka selain 1, bisa kita sebut per. Contohnya 2/5. Kita sebut 2/5 saja, bukan 2/5, itu salah. Contoh lain lagi, 3/5. Kita sebut 3/5 saja. Materi selanjutnya yang akan kita bahas ialah perbandingan pecahan. Untuk pecahan yang memiliki penyebut sama, yang kita bandingkan hanya pembilangnya saja. Contoh, 2/4 titik-titik 1/4. Yang kita lihat hanya pembilangnya saja, karena penyebutnya sudah sama. Pembilangnya 2 dan 1. Nah, angka 2 itu lebih besar dari 1. Jadi jawabannya 2/4 lebih besar dari 1/4. Contoh selanjutnya, 2/5 titik-titik 3/5. Masih sama dengan cara yang sebelumnya. Kita lihat pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. 2 itu lebih kecil dari 3. Jadi jawaban dari 2/5 titik-titik 3/5 itu 2/5 lebih kecil dari 3/5. Setelah belajar tentang perbandingan pecahan, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Contoh, 2/4 ditambah 1/4. Yang kita lihat hanya pembilangnya saja, karena penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal tuliskan saja penyebutnya, yaitu 4. Yang selanjutnya kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya 3/4. Bagaimana jika penjumlahan yang memiliki penyebut berbeda? Kakak kasih contoh. 1/3 ditambah 1/2. Ini kan penyebutnya beda. Nah, untuk cara yang pertama itu, apabila penyebutnya itu ganjil dan genap, kita kalikan silang. Caranya bagaimana? Nih, yang pertama 1 dikali 2. Tulis di sini 1 dikali 2. Pernya nanti dulu. Ditambah
3. Kita tulis di sini. Untuk penyebutnya tinggal ditulis saja 3 dikali 2. Kita hitung. 1 dikali 2, 2. Ditambah 1 dikali 3, 3. Per 3 dikali 2, 6. Tinggal dijumlah 2 ditambah 3, 5. Per 6. Jadi hasil dari 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Sudah paham belum adik-adik? Kalau belum, Kak Lenta kasih contoh soal lainnya. Nih, 2/4 ditambah 1/8. Untuk pecahan 2/4 ditambah 1/8, yang kita lihat itu penyebutnya terlebih dahulu. Di sini penyebutnya itu sama-sama bilangan genap. Nah, yang kita lihat itu bilangan genap yang paling besar terlebih dahulu. Ada 4 dan 8. Yang paling besar itu angka 8. Jadi, untuk penyebutnya atau KPK-nya yang kita gunakan itu 8. Kenapa 8? Karena 8 bisa dibagi oleh kedua penyebut. Selanjutnya, kita hitung penggilannya. Caranya bagaimana? Caranya 8 kita bagi 4. Setelah bagi, kita kalikan penggilannya 2. Hasilnya 8 dibagi 4 itu 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita tulis di sini. Selanjutnya ditambah 8 dibagi 8 hasilnya 1. 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 1, 5/8. Jadi hasil dari 2/4 ditambah 1/8 sama dengan 5/8. Ada satu contoh lagi yang akan Kak Lenta berikan. Contohnya yaitu 2/4 ditambah 1/6 sama dengan, yang pertama itu kita cari KPK-nya dulu. KPK dari 4 dan KPK dari 6 menggunakan kelipatan. Nih, kelipatan 4. Ada 4, ada 8, ada 12, ada 16. Selanjutnya kelipatan dari 6. Ada 6, 12, dan 18. Berapa KPK-nya? KPK-nya itu yang sama-sama ada di angka 4 dan ada di angka 6. Kita lihat yang sama itu ada angka berapa? Ada angka 12. Jadi KPK-nya itu 12. Tinggal kita tulis. Caranya 12 dibagi 4. Setelah dibagi, kita kalikan pembilannya. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 2, 6. Tulis di atas. Selanjutnya ditambah 12 dibagi 6. Dikalikan 1. 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 1, 2. Kita jumlahkan. 6 ditambah 2, 8. Per 12. Jadi hasil dari 2/4 ditambah 1/6 sama dengan 8/12. Untuk materi selanjutnya, Kak Lenta akan membahas mengenai pengurangan pecahan. Untuk pengurangan pecahan, caranya sama seperti penjumlahan pecahan. Yang menjadi pembeda jika penjumlahan itu kita jumlah, jika pengurangan kita kurangi. Contoh, yang pertama pengurangan pecahan berpenyebut sama. 2/4 dikurangi 1/4. Masih sama seperti penjumlahan. Yang kita lihat hanya penggilannya saja. Karena penyebutnya sama. 2/4 dikurangi 1/4. 2 dikurangi 1 sama dengan 1.
Jadi hasilnya 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Untuk pengurangan pecahan berbeda penyebut, caranya seperti penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Hanya saja jika pengurangan tinggal kita kurangi. Contoh, 2/3 dikurangi 1/2. Yang pertama, kita cari KPK-nya dulu. KPK dari 3 dan 2 ketemu 6. Nah selanjutnya, 6 dibagi dengan 3. 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Dikurangi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ketemu jawabannya 4 dikurangi 3/6 sama dengan 1/6. Jadi 2/3 dikurangi 1/2 sama dengan 1/6. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini. Gimana? Gampang kan? Jangan lupa terus belajar agar cita-cita kalian dapat tercapai. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye.